Selamat jumpa kembali dalam pertemuan 7 sesi 2, yaitu penyajian himpunan. Kita ingat di sesi 1, kalau ada masih kendala, kalian bisa menanyakan. Sebagai ilustrasi, kalian perhatikan gambar di video ini. Yang pertama adalah cara menyusun makanan. Makanan pertama disusun dengan nasi di tengah. Ada yang disusun dengan cara yang kedua. Ada disusun dengan cara yang ketiga. Perhatikan, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyusun makanan seperti itu. Demikian juga nanti dalam himpunan. Kita dapat menyajikan himpunan dalam 3 cara. Adapun cara penyajian dalam himpunan ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggotanya atau biasa kita namakan enumerasi. Yang kedua dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang terakhir dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Cara yang pertama yaitu enumerasi. Himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang ditulis dalam kurung kurawal seperti kita pada sesi 1 yang tadi. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, kita dapat memodifikasi yaitu diberi tanda 3 titik. Jadi titik, 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 jangan lebih ya. Dengan pengertian itu maksudnya adalah dan seterusnya mengikuti pola. Perhatikan contoh 21. Ini adalah menyatakan himpunan dengan cara enumerasi atau mendaftar anggotanya. A adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, 7. Perhatikan baik-baik nama himpunan pakai huruf besar. Antara nama himpunan dengan himpunan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Terus himpunan ditandai dengan kurung kurawal antara anggotanya diberi tanda koma. Yang kedua, B adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, dan 7. C adalah himpunan yang anggotanya A, I, U, E, O. D adalah himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Perhatikan, titik 3 itu menyatakan bahwa himpunan tersebut itu mengikuti pola berikutnya. Jadi kalau dilanjutkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau yang sebelah kirinya maka min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan seterusnya sampai tak terhingga. Cara yang kedua, yaitu menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Ini kalian bisa melihat contohnya. Nah, perhatikan contoh berikut. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kalau kita menyatakan dengan enumerasi, maka A sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, dan 7. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Dan D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, inilah semua menyatakan himpunan dengan menyebutkan cirinya atau sifatnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke cara ketiga. Sebelum masuk cara ketiga, kita akan menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Sebaiknya kita mengetahui dulu tentang himpunan bilangan dalam matematika sebagai berikut. Untuk himpunan semua bilangan asli dinotasikan dengan A. Anggota A adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk bilangan cacah dinotasikan dengan C. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Semua bilangan bulat dinotasikan dengan B. Dan semua bilangan real dinyatakan dengan notasi R. Cara ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menulis syarat keanggotaan himpunan tersebut.
Notasi ini biasanya ditulis dalam bentuk umum X di mana PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan, dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Misalnya A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A adalah himpunan semua X di mana X lebih kecil dari 6 dan X anggota asli. Perhatikan penulisannya X garis miring X lebih kecil 6 dan X anggota asli. Perhatikan contoh 2, 3. A adalah himpunan X di mana X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 8. Menuliskannya seperti itu ya nak ya. Dan X adalah bilangan ganjil. Boleh juga ditulis X anggota ganjil. Nah, cara membacanya, A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian hingga X lebih kecil dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Yang B adalah himpunan Y di mana Y lebih kecil dari 10, Y anggota bilangan prima. C adalah himpunan Z di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin, dan seterusnya. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan 22 halaman 121. Nah, ini nak soalnya, ini juga ada di buku paket seperti yang Bapak sebutkan tadi, jadi kalau kurang jelas silahkan kalian lihat dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di sesi 3.